Apa itu tawakal? Tawakal itu berasal dari kata wakala, kemudian dipindah lagi, diubah lagi menjadi tawakkala, ya. Yang artinya apa? Menyerahkan sesuatu atau menguasakan sesuatu. Jadi maksudnya apa? Kita menyerahkan atau dalam bahasa sehari-hari kita mewakilkan urusan kita kepada orang lain. Ya, dalam hal apapun, misalnya dalam hal jual beli, ya, atau dalam hal urusan kepemerintahan, urusan surat menyurat, kita seringkali mewakilkan, menyerahkan urusan kita kepada orang lain. Ya, begitu juga tawakal. Yang dimaksud dengan tawakal di sini adalah kita menyerahkan segala urusan kita, segala keperluan kita, itu apa? Hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, menyandarkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Hati kita, ya. Yang perlu kita pahami bahwasanya tawakal ini adalah amalan hati, bukan amalan anggota tubuh. Ya. Jadi maksudnya apa? Hakikat, saya akan mengutip dari pendapat Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di. Beliau mengatakan, hakikatu tawakkul 'ala Allah ayya'lamal 'abdu annal amra kulluhu lillah. Bahwasanya seorang hamba meyakini, hakikat tawakal ini adalah seorang hamba meyakini bahwasanya segala urusan atau segala perkara itu adalah miliknya Allah Subhanahu wa taala. Dan bahwasanya apa yang dikehendaki Allah Subhanahu wa taala menghendaki, maka pasti akan terjadi. Dan sebaliknya, yang Allah Subhanahu wa taala tidak kehendaki, maka itu tidak akan terjadi. Ya. Semuanya ini bergantung hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kita meyakini Allah yang menciptakan kita, ya, Allah yang memelihara kita, maka kita juga sepenuhnya menyerahkan urusan kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa ini penting untuk dibahas? Karena supaya kita tidak terjebak di dua kutub, ya, dua kutub ekstrim, maksudnya dua kutub yang sama-sama keliru di sini. Yakni apa? Yang pertama, menyatakan bahwasanya segala sesuatu itu tergantung dengan usaha kita, ya, mengesampingkan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi segala sesuatu ya ini tergantung kita, ya, usaha kita, perbuatan kita. Kalau kita nggak begini maka nggak bakal akan berhasil, mutlak. Atau yang kedua, terlalu berpasrah diri, maksudnya apa? Ya udahlah, nggak mau berusaha. Kalau Allah berkehendak juga pasti jadi juga. Atau kalau misalnya saya nggak ngapa-ngapain, kalau Allah berkehendak pasti akan kejadian juga. Nah, kalau tawakal ini hadir di tengah-tengah, ya, secara lahiriah, secara amaliyah kita, perbuatan kita, kita berusaha semaksimal mungkin, kita berusaha sesuai dengan kemampuan kita. Namun hati kita, setelah kita melakukan hal itu semua, barulah kita serahkan hasilnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu hakikat tawakal yang sesungguhnya, ya. Jadi kenapa harus disampaikan ini? Karena ketika seseorang ini menyandarkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala, hatinya ini selalu terpaut kepada Allah Subhanahu wa taala dalam segala urusannya, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan segala sesuatu yang terbaik untuknya. Ya, keyakinan kita. Kalau kita hanya bersandar pada kekuatan kita, usaha kita, apa yang akan terjadi? Kita akan mengalami yang namanya kekecewaan. Kita yang akan mengalami penyesalan. Seperti itu. Sedangkan orang yang tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, orang yang menyerahkan diri urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan tenang hatinya, tidak akan pernah merasa kecewa, tidak akan merasa gundah gulana. Sebagaimana Nabi Shallallahu alaihi wasallam sampaikan dalam hal berdoa, ya, ketika seorang hamba berdoa, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan 3 kemungkinan. Hasilnya nih, ya, ada 3 dalam mafhum hadisnya, ya. Ada 3 kemungkinan. Yang pertama, doanya langsung diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Diterima langsung. Ya, sesuai dengan kebutuhan hambanya. Yang kedua,
atau ketika waktunya ditetap di dalam waktu tertentu. Ini Allah Subhanahu wa taala kabulkan doanya. Yang kedua, doanya tidak dikabulkan sesuai dengan apa yang diminta, tapi diganti dengan keselamatan dari bencana. Yang ketiga, doanya tidak dikabulkan sampai ketika di dunia, tapi nanti ketika di akhirat Allah Subhanahu wa taala ganti dengan pahala yang begitu besar. Sehingga nanti ketika dia di akhirat, ya, dia melihat begitu besar pahala doa yang tidak dijabah di dunia diganti dengan pahala yang begitu besar. Dia berandai-andai, dulu seandainya kalau saya dulu doa saya nggak pernah dikabulkan. Seandainya dulu nggak pernah dikabulkan oleh Allah, pasti saya akan dapat pahala yang lebih besar lagi. Jadi apapun keadaannya, apabila seseorang ini bersandar hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia tidak akan kecewa. Semuanya baik, semuanya akan sesuai dengan yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala, dan itu mendatangkan kebaikan di dunia dan akhirat. Sebagaimana hadis Nabi SAW sampaikan, "Lau annakum tatawakkaluna 'ala Allah." Seandainya kalian semua ini bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, haqqa tawakkulihi, dengan sebenar-benarnya tawakal, la razaqakum, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan rezeki kepada kalian. Kama yarzuqut thayra, sebagaimana Allah memberikan rezeki kepada seekor burung. Bagaimana seekor burung rezekinya? Tagdu khisoma, ya. Burung itu terbang pada pagi hari dalam keadaan perut kosong. Wataruhu bitona, kemudian dia pulang, ya, dalam keadaan perut kenyang. Ini tawakalnya seekor burung. Di sini kita bisa ambil pelajaran. Yang pertama, burung itu, ya, ketika dia pergi mencari makanan, dia tidak memikirkan hal yang macam-macam, ya. Yang pertama, dia tetap pergi, dia tetap berusaha, ya, dia tetap berangkat, dia tetap bekerja mencari makanan, tapi tidak memikirkan hal yang apa, tapi dia tawakal hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, yakin bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan makan dia. Begitu juga kita juga bukan berarti kita hanya berpangku tangan, hanya mengharap saja, diam saja, tidak mau berusaha. Akhirnya apa? Ya, nanti ujung-ujungnya kecewa, mengharap kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Burung itu seperti itu, berangkat dalam keadaan perut kosong, pulang dalam keadaan perut kenyang. Ini tawakalnya seekor burung. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah yang perlu kita sadari, yang perlu kita tanamkan dalam hati kita, bahwa saya tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Ini adalah amalan hati, bukan amalan anggota tubuh. Anggota tubuh berjuang, berusaha semaksimal mungkin. Setelah itu kita baru berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan ditinggalkan dua-duanya, ya. Amal dengan doa, amal dengan tawakal, amal dengan keyakinan, itu semua seiring sejalan. Tidak sendiri-sendiri, ya. Tidak sendiri-sendiri, semuanya beriringan, berjalan sesuai, ya, menuju satu arah yang sama. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala, ya, berikan kepada kita hati yang selalu tenang, hati yang selalu bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita menjadi hamba yang selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Dalam setiap saat dan keadaan kita selalu memikirkan bagaimana Allah Subhanahu wa taala senang kepada kita, bagaimana Allah Subhanahu wa taala ridho kepada kita. Ini yang dipikirkan seorang hamba. Karena untuk urusan dunia, Allah Subhanahu wa taala, baginda Nabi Muhammad SAW menyerahkan urusan dunia kepada kita. Maksudnya apa? Kita berusaha sesuai, yang penting tidak melanggar syariat, yang penting tidak melanggar ketentuan Allah Subhanahu wa taala, maka kita bebas untuk berusaha mencari penghidupan di dunia ini. Namun untuk urusan akhirat, untuk urusan amal kita di akhirat nanti, hasil kita di akhirat itu, Allah Subhanahu wa taala menuntut kita. Nabi Muhammad SAW mengajarkan kita untuk melakukan amal sebanyak-banyaknya, untuk melakukan perbuatan baik sebanyak-banyaknya. Untuk apa? Bekal kita menuju kampung akhirat. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan taufiknya kepada kita, sehingga kita bisa sama-sama
dapat beramal soleh hingga kita mati dalam keadaan husnul khotimah. Ya.